Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ketika kita mikir tentang tugas polisi, mungkin yang terbayang adalah kejar-kejaran atau bahkan situasi berbahaya dengan manusia, kan? Tapi guys, bagaimana jika musuh yang mereka tuh hadapi bukanlah manusia, melainkan makhluk buas yang lebih ganas? Sudah penasaran dengan kejadian? Hai, gue Andre dari calon sarjana. Ya guys, kita bahas. Nomor 8. Harimau. Biasanya berita darurat itu soal kecelakaan, kebakaran, atau perampokan lah mungkin. Tapi yang ini teman-teman berbeda banget. Di tahun 2021 lalu, ada polisi yang dapat laporan darurat gara-gara ada orang yang digigit sama harimau. Kejadiannya pada tanggal 29 Desember 2021 di Naples Zoo yang ada di Florida. Seorang pria bernama River Rosenquist yang kerja buat tim kebersihan di kebun binatang itu nekat buat masuk ke area terlarang setelah jam operasional. Masalahnya, dia itu mendekat teman-teman ke kandang harimau Malaya bernama Eko yang usianya itu sudah 8 tahun dan termasuk spesies langka yang dilindungi. Dan yang lebih bikin geleng-geleng, orang ini nyodorin tangan itu ke dalam kandang. Ya mungkin dia pikir udah akrab kali ya. Tapi Eko mengira kalau ini tuh ya guys adalah kalau nggak mainan ya mangsanya dialah. Disambarlah tuh teman-teman tangannya. Dirinya pun langsung nelfon polisi buat minta tolong dan waktu mereka datang kondisinya sudah parah banget. Oh my god. Is that real? Please! Oh my God! Please help me! Echo! Please help me! Please help Hey, me! you're gonna have to fucking shoot that thing. Please! Oh my God! You got a tranquilizer? No. I don't even Oh, please! Oh, shit! Oh, shit! No, wait. I'm gonna die! You're gonna have to shoot it. Alright, just keep the light on. Naples 1 Charlie 10 shots fired. Come here, bud. Come here. Alright, yeah, I know. Okay. Tourniquet on you? Hey, I need a light here. Get a light right here. Yeah. Jake. Here. Shine it on me. Jake, come and grab him. Here's the tourniquet, bro. Come and grab him. Here. Where's he going? No, just grab him and flip him over. Okay. Setelah semua cara nggak berhasil, dengan sangat terpaksa, Eko, si harimau ini, berujung ditembak demi nyelamatin nyawa manusia. Sedangkan River langsung dibawa ke rumah sakit untuk bisa tetap menyelamatkan tangannya itu. Yang bikin sedih gue tuh gara-gara satu tindakan nekat dan juga nggak bertanggung jawab guys. Seekor harimau Malaya yang langka kayak begini sampai harus kehilangan nyawanya ya. Ingat teman-teman, satwa liar itu bukan peliharaan. Mereka butuh perlindungan dan juga batasan ya. Jangan sampai cuma karena rasa ingin tahu, malah alam yang akhirnya menjadi korbannya. Oh my God! You got a tranquilizer? Nomor 7. Buaya. Pernah nggak lagi buka pintu rumah nih dan yang nongkrong di depan tuh bukan kurir, bukan teman, tapi buaya besar seperti ini teman-teman. Ya, itulah yang terjadi di salah satu rumah di Florida pada tanggal 10 Juli 2024 kemarin. Karena panik banget, mereka langsung nelfon polisi Florida. Dan kebetulan pada waktu itu yang datang adalah petugas Alfredo Vargas. Biasanya sih kalau berhubungan sama hewan liar kayak begini, polisi bakal nunggu buat tim penjinak hewan. Cuma kali ini guys, polisi yang satu ini nih mutusin untuk turun tangan sendiri. Kalian lihat aja nih guys aksinya. 1236 on 10 7. No, buddy, come on. Nah, awalnya dia kelihatan kesulitan tuh teman-teman karena tali di alatnya itu lepas terus dari kepalanya si buaya ya. Cuma setelah percobaan ketiga, beginilah endingnya. Get
I give it to Danilo. Danilo, you got the tape? Tenang teman-teman, buaya ini nggak disiksa kok. Buayanya akan langsung dibawa ke danau yang jauh dari pemukiman warga dan dilepasin di sana teman-teman. Luar biasa ya. Nomor 6. Beruang. Pada tanggal 17 Agustus 2023, warga di Petersburg, Alaska yang lagi asik belanja di supermarket dibuat ketakutan banget nih teman-teman. Soalnya, tiba-tiba suasana itu berubah jadi heboh banget karena ada seekor beruang hitam yang nyelonong masuk di sana. Kebayang dong panik itu kayak apa? Cuma beruntungnya, ini tuh cuma anak beruang. Sehingga ya, dia cuma jalan-jalan dan tidak menyerang siapapun. Petugas kepolisian dan juga tim pengawas satwa liar juga langsung bergerak cepat untuk mengejar hewan ini teman-teman. Dimana memang perlu diakui kalau gerakan itu cukup lincah ya, dengan nyelip-nyelip di antara troli-trolinya. You got him. Tapi sayangnya teman-teman, kisah kali ini tidak berakhir manis tuh. Soalnya setelah anak beruang itu berhasil ditangkap, dia harus disuntik mati karena dianggap terlalu kurus dan gak kuat untuk bertahan di udara dingin. Ya itu juga mungkin yang jadi alasan kenapa dia itu masuk ke pemukiman warga daripada bertahan di hutan kan? Nomor 5. Burung. Biasanya polisi itu tuh dipanggil buat menangkap maling, tapi yang satu ini teman-teman berbeda banget karena penyusupnya itu adalah seekor ayam kalkun. Jadi begini guys, ada warga di salah satu apartemen di Amerika yang nelpon polisi tuh. Bukannya bilang ada pencuri ataupun orang janggal, mereka malah bilang seperti ini. Rumah saya ditabrak ayam kalkun. Iya, si kalkun gak cuma nyelonong, tapi juga masuk ke dalam apartemen dan ngerusuh total teman-teman. Dan ternyata nangkap ayam kalkun tuh gak segampang itu loh. I want the gloves and the net, though, is what I'm saying. Because when I go in there, I want to be able to, like, get it. It's a turkey, not a tiger. Yeah, it's gonna scratch, dude. Have you hunted turkey before? I see it. How big is it? I think it's doable. Oh yeah. It's walking around. It's not a tom, so that's good. Oh god. All right, should we just go in at it? What are you hiding over there for? You got the gloves and the net. Come on, let's go. All right. Yeah. Told you it's getting. Yeah, we needed 2 of these, Brady. You get it or not? Got in one room here. Okay, Just keep give me it a in that second. room. We need another gnat. Because I'm useless. Oh my god. Got him. Hey, well done. Alright, now I just don't know what to do. Akhirnya setelah segala usaha dan juga kejar-kejaran, si ayam kalkun berhasil ditangkap dan juga dibawa keluar dari apartemen. Dan yang bikin makin salut tahu nggak apa? Ayamnya dilepasin lagi guys ke alam liar. There you go. Well done. Whew. Nomor 4. Pitbull. Awalnya sih cuma kelihatan kayak rutinitas biasa tuh. Polisi ini berhenti buat ngecek mobil yang mencurigakan teman-teman. Tapi siapa sangka saat turun dari mobil malah langsung disambut tuh dengan gigitan pitbull. Iya, belum sempat ngomong apa-apa, seekor anjing pitbull ini tiba-tiba nyosor ke arahnya dan juga langsung gigit betisnya. Get out of here. God damn it. Get out of here. What the fuck is wrong with you? No! Shit. Seremnya guys, kejadian itu terjadi cepat banget. Beruntungnya, pemilik anjingnya tuh langsung keluar dan juga berhasil nangkep pitbullnya. Tapi sayangnya teman-teman, betis polisinya ini sudah robek parah dan juga harus dapat penanganan medis. Lalu gimana nasibnya si pitbull tuh? Ya karena khawatir kejadian serupa bisa terulang, anjing ini langsung dikarantina teman-teman. Kebayang nggak kalau pemilik itu nggak keluar? Bisa-bisa lebih parah lagi kan lukanya? Atau malah nyawa polisinya kali itu yang terancam. Makanya daripada ada korban lainnya, anjing ini sengaja lah tuh langsung dimasukkan ke dalam karantina. Nomor 3. Lebah.
Biasanya polisi itu identik sama ngejar penjahat, ngatur lalu lintas, ataupun jagain demo kan? Tapi yang satu ini teman-teman berbeda banget. Polisi di LA diserang tuh bukan sama maling, tapi sama ribuan lebah yang sedang mengamuk. Namanya adalah Gary, seorang relawan yang sudah 18 tahun bantuin LAPD. Waktu itu guys, dia lagi bantu ngatur lalu lintas karena ada laporan. Ada kawanan lebah brutal nih muncul di jalan. Nah, ternyata teman-teman, ini semua gara-gara pekerja renovasi rumah tidak sengaja tuh nyenggol sarang lebah raksasa dan langsung bikin ribuan lebah keluar dari sarangnya itu. Tapi sialnya, Gary lah yang menjadi korbannya. Dia disengat di mana-mana teman-teman. Pokoknya benar-benar kayak adegan film horor versi serangga deh. Dokter pun juga bilang kalau Gary disengat 50-100 kali. Dia sampai harus dibawa ke rumah sakit, dikasih penawar racun dan bahkan tulang di wajahnya retak karena jatuh waktu diserang. Dan mirisnya lagi tau nggak apa? Karena Gary cuma relawan, semua biaya pengobatannya tidak ditanggung sama kepolisian teman-teman. Jadi dia harus bayar sendiri semuanya. Nomor 2. Simpanse. Inilah alasannya kenapa simpanse itu bukanlah hewan peliharaan. Jadi di siang bolong di Kansas City mendadak berubah menjadi heboh gara-gara seekor simpanse kabur dan juga bikin rusuh di komplek ini teman-teman. Masalahnya simpanse ini beratnya tuh 136 kg. Jadi kayaknya gak semua orang bisa handle ini hewan deh. Bahkan waktu polisi datang buat ngebantu, mereka tuh malah jadi sasaran kemarahannya juga. Simpansenya ngamuk, naik pohon, dan bikin seluruh komplek jadi panik semua. Karena udah bikin takut semua orang, tim dari pejinak hewan sempat nembakin lah tuh obat bius. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Tidak mempan teman-teman. Malah yang ada bikin dia tuh makin susah ditangkap karena ngumpet di atas pohon. Untungnya sih setelah drama kejar-kejaran, pemiliknya tuh berhasil ngebujuk simpansenya ini buat masuk ke kandang lagi ya. Tapi karena sudah bikin kerusuhan, pemiliknya jelas lah dapat sanksi hukum dan hewan ini pun juga harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi inget ya, simpanse itu bukan hewan peliharaan yang buat lucu-lucuan. Sekali ngamuk teman-teman, bisa bahaya banget loh. Guys, back your car up. He's gonna damage it. He's crazy. He hit one car, started smiling. What a crazy day. Nomor 1. Kalkun. Biasanya polisi di Idaho sibuk ngurusin pengendara yang ngebut ataupun tidak taat aturan ya. Tapi kali ini Deputi Bryce Biens malah harus berhadapan dengan 3 kalkun galak di jalanan tuh teman-teman. Niatnya baik padahal, dia tuh mengusir si kalkunnya supaya ketabrak sama mobil-mobil di sana. Namun waktu kalkun itu coba digiring, si Bryce ini tuh yang malah diserang sama mereka. Nggak takut, nggak mundur, malah maju terus tuh kayak trio preman bersayap. Dan karena mereka tuh ngeyel banget, polisi ini pun sampai berusaha semampunya buat menggiring mereka ke pinggir, terus milih untuk masuk ke mobil dan ninggalin mereka semua. Aduh, berani sama pelanggar lalu lintas sih oke, tapi berani sama kalkun galak itu lain ceritanya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.